Ya Caranya gimana ya tuh bisa kontrolnya? nanti pakai minyak apa jojoba, minyak biji anggur gitu ya dioles-olesin. Taruh. Minyak jojoba apa tuh? baru denger gue minyak jojoba. Serius gue. Mungkin lu sebagai ahli jenggot gue pengen tahu tuh minyak jojoba tuh apa tuh? Ini nih minyak jojoba ya kan, bisa di googling lah kalau mau tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit. Gue Rudi. Kita balik lagi di channel Bird Talk. Kita ada di tayangan perdana kita kali ini. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah tentang tema di Gue Suka Gaya Lo. Ada teman-teman di sekeliling kita yang udah mulai coba untuk mengenal agama. Terus tiba-tiba kok penampilannya berubah. Nah, gimana tuh cuy? Jadi kalau lo kan biasa nggak punya jenggot ya kan. Kalau dari kepala nih. Iya, dari atas ya, dari atas kita dulu bahas nih. dari atas. Lo biasanya klimis ya kan. Klimis tiba-tiba lo panjangin jenggot berewokan ya kan. Terus tiba-tiba pakaian celana cingkrang ya kan. Iya. Cingkrang. Di atas mata kaki Di atas gitu ya. mata kaki. Itu sesuatu yang ekstrim kayak di masyarakat kita gitu loh. Yang tabu ya. Ada perubahan sedikit yang masyarakat masih menganggap itu ekstrim. Kita nggak mau bahas jauh-jauh ya, karena kita emang ilmunya nggak ada ya. Ya kita emang ngomong-ngomong gini, jujur aja kita nggak punya ilmu. kita amplifier makanya kita ngasih tahu nih ada ustadz yang bisa ngomongin ya kan. Dan tentunya kita bakal undang ustadz ya lewat media YouTube. belum bisa cuy. Waduh, gue kaget juga. Gue bilang lewat media YouTube. Oke, balik lagi. Kita bagi 3 ya tadi ya. Kayak tadi lo bilang ya. Mulai dari atas dulu, dari bagian kepala, terus badan, baru ke bagian kaki. Yes. Bagian kepala kayak tadi lo bilang gimana? Tiba-tiba ada jenggot, kumis tipis. Jenggotnya tiba-tiba jadi lebat gitu Jadi ya. lebat. Kok jadi aneh gitu, sesuatu yang aneh. Ada yang dulu kumisnya sampai dilinting-linting, yang kayak anak-anak indie itu kan, Ci? Iya. Anak-anak indie yang kalau misalnya dia cuma mau ngepel doang, tapi dia ngomongnya, mau kemana lo? Gue emang mau ngusap lantai hingga debu-debu pergi. Nah, itu yang kumisnya dilintang-lintingnya, baru cuma mau ngepel doang. Sekarang kumisnya hilang. Ya, selain bagian kepala, di bagian badan juga ya, berubah juga ya. Ya, Ada badan. yang kemana-mana sekarang pakai kurta. Buat yang nggak tahu kurta tuh baju yang modelnya sampai ke setengah paha ya. Sampai ke setengah paha. Ada yang kemana-mana juga pakai gamis, ya kan cuy? Oh iya. Nah sekarang juga bagian bawah cuy. Bagian dari fashion ke bawahnya, celananya ada yang berubah juga. Rata-rata nih ya kan, di atas mata kaki ya kan. Terus kalau dilihat tuh satu set tuh. Wah, ini berubah nih. Nah, sebenarnya perubahan-perubahan itu ada aturannya atau ada guidance-nya nggak sih? Maksudnya kenapa sih kok tiba-tiba bisa berubah? Ya sebenarnya kan agama juga udah ngasih petunjuk. Iya. Kan? Dan nggak ngelarang ya. Iya. Kan? Sebenarnya apa sih? Justru kitanya nih kadang-kadang ya maksudnya masyarakat awam juga ya kan. Dulu gue juga sering lihat kayak gitu kok aneh gitu kan. Tapi setelah ngejalanin, kalau kita bisa nyesuaiin nama fashion, oke-oke aja tuh. Gitu. Nah, ternyata Islam itu nggak ini ya cuy, nggak melarang fashion ya. Cuman membatasi itu maksudnya bukan dalam hal fashion aja ya, tapi semuanya ternyata dibatasi. Dan ternyata batasan itu ada ganjarannya cuy. Pahala, setiap batasan ada ganjarannya. Wah, udah kita fashionable, tetap dapat pahala. Nah, aturannya apa tuh? Mungkin lo punya yang bisa kita lihat tuh untuk kita nge-guidance. Oh, ternyata ini aturannya. Iya. Ini Lo punya ya? Ada mau? Nah, boleh. Lihat. Oke. Kita mulai dari kepala dulu. Oke. Terutama kalau orang ngelihat itu ya, pasti lihat yang paling berpengaruh tuh jenggot. Oh ya, kelihatan banget ya soalnya ya. Kelihatan banget. Oke. Ini pertanyaannya berulang. Ustadz, apa hukum memotong jenggot? Jenggot itu sunnah Nabi SAW. Kita tuh kalau cinta sama orang, kita akan ikutin dia. Sampai orang yang cinta sama Messi itu pakai jenggot. Nah, benar. Jadi ternyata
Kalau aja Messi yang make jenggot biasa aja. Kenapa bisa begitu cuy? Menurut lu cuy? Ya itu dia. Kayak tadi kata Ustadz Syafiq kan, dia bilang kalau orang udah cinta sama orang. Iya. Lanjut. Oke. Messi lagi pakai jenggot sekarang nih. Dia pakai jenggot karena Messi, bukan karena Nabi SAW. Dan itu yang terjadi jamaah. Jadi kalau sunnah Nabi, aduh ana belum mampu Ustaz. Nantilah kalau ana mampu. Tapi kalau Messi dia mampu jamaah. Jadi aduh. Nah, itu yang harus dilurusin ya sebenarnya. Maksudnya kita bisa ikut fashion di luaran sana. Ya misalnya kayak tadi kan Ustadz bilang di Messi lagi pakai jenggot. Iya. Nah, lagi pakai jenggot. Kita pengen ikut-ikut pakai jenggot juga. Tapi sebenarnya kita bisa dapat pahala dari situ. Iya. Dan tapi niatnya cuy. Ya, kan? niatnya. Jangan kayak Messi. Oh. Karena ternyata Rasulullah SAW ada hadisnya yang mengatur kita untuk memakai jenggot. Usahakanlah jemaah. Kita berusaha untuk antum dapat pahala jemaah. Dapat pahala. Cuma Ustaz, ana tuh kalau pakai jenggot katanya aduh ada kambing lagi lewat nih. Ibu-ibu kalau suaminya pakai jenggot dicium dagu suaminya. Ya Allah, nih sunnah Nabi nih. Jangan aduh bang nih cukuran nih. Cukur. Itu ibu-ibu seharusnya dukung suaminya. Bukan malah aduh janganlah bang kelihatan tua. Enggak lah. Nabi SAW itu makhluk yang paling indah jemaah. Dan beliau memerintahkan kepada kita untuk membiarkan jenggot kita. Kalau bicara hukum fikih panjang. Tapi kita sebagai seorang muslim itu kalau ada perintah laksanakan semampu kita. Gak mampu istighfar. Tapi yang jadi masalah kita mampu gak mau gitu loh. Nah ini nih. Gimana cuy? Jadi apa yang diperintahkan sama Rasul ya kita harus jalanin gitu kan. Ya kalau nggak mampu kita lakukan semampu kita. Ya paling nggak istighfar. Masa sih panjangin jenggot doang lu nggak mampu ya. Kalau disuruh sudah laksanakan perintah Nabi SAW. A'ful liha kata Nabi SAW. Mungkin memang berat. Tapi antum dapat pahala. Barakallahu fikum. Nah, masalah jenggot tuh cuy ya. Tapi emang di era sekarang ya. Maksudnya kalau tadi dengar Ustadz bilang ya. Maksudnya Messi sekarang lagi pakai jenggot. Atau misalnya juga ada sekarang semua pada pakai jenggot. Atau misalnya Ronaldo lagi botak. Semua ikut botak gitu. Dan ternyata emang nggak sekarang ini nggak cewek doang ya yang dandan ya. Cowok juga berusaha menampilkan fashion terbaiknya, baik di komunitasnya, di kantor, di kampus, sekolah, kayak gitu kan. Identitas lah kayaknya. Padahal identitas itu harusnya kita membangun dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri ya itu agama kita lah. Tuh. Dan ternyata dengan pakai jenggot kita tetap bisa fashionable. Nah, ternyata selain Messi, banyak public figure juga yang melihara jenggot ya cuy. Siapa aja tuh coba cuy? Contoh. Aquaman cuy, Aquaman. Aquaman. Jason Momoa ya kan. Yang ada lagi nggak? Kalau di olahraga MMA ya. UFC. McGregor. Oh iya bener. McGregor tuh jenggotnya juga panjang juga ya, lebat juga, dan tetap keren, tetap maco. Nah itu kalau di dunia acting tadi ya, terus di dunia olahraga. Nah ada juga di dunia seni ya kan, kayak mungkin ada satu dunia panggung gitu, ada juga. Alex Sabat tuh contohnya. Alex Sabat ya, VJMTV dulu ya. Maksudnya dengan pakai jenggot pun mereka tetap keren, tetap maco, dan tetap banyak orang yang suka ya kan. Nggak tiba-tiba dia pakai jenggot terus gue nggak suka, aneh loh. Iya. Atau misalnya itu. Nah lu gimana? Lu waktu pakai jenggot, gue nggak suka nih. Ya kalau kayaknya enggak sih, maksudnya pasti banyak yang suka. Ya karena menurut gue ya pantas-pantas aja sih. Gimana cara mantes sih? Nah gimana tuh? Lu pasti kalau gue lihat-lihat dari lu punya tips. Waduh, ini. Ya, gimana cuy tipsnya? Ini dari tips ya. Ini tips-tipsnya sebenarnya simpel banget sih sebenarnya. Ini semua orang juga banyak tahu nih. Ya kan? Pasti kalau lo pengen punya jenggot gampang. Kenapa?
ya udah jangan dicukur, diemin aja, ya kan? Iya, Ya kan? benar. Diemin, nggak usah dicukur, pasti lo jenggot lo tumbuh. Ya. Tapi gue kok kayak denger apa sih ngerasa kalau misalnya obat-obat penumbuh jenggot bakal masuk ke sini ya? Enggak ya? Ini sebenarnya harapan. Oh iya, Harapan. tapi ya kadang-kadang masih episode pertama nggak mungkin. Ini masih ya? episode Oh, iya, pertama. oke. Mana ada tiba-tiba ada yang pertama tadi jangan dicukur. Iya, jangan dicukur. Tiba-tiba dia ngetok ya kan. Pak, maaf Pak, mau bahas jenggot. Saya punya obatnya ya kan. Itu berarti kita bisa bahas jenggot lagi. Abis ini tenang, kita bisa bahas jenggot terus kok. Tenang aja. Iya, kita bisa. Abis ini jenggot lagi. Bapak saya boleh yang kedua Pak. Iya, silakan. Nah, ini kita harus paham dulu nih garis wajah. Ya kan? Wih. Gila, berat nih. Ini agak berat nih garis wajah ya kan. Sejak kapan lo jadi ahli jenggot? Sejak gue cari di Google sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya kan beda cuy. Oh, iya. Kadang-kadang ada yang garis wajah kayak gue nih gitu kan, agak-agak Panjang gitu misalnya. Panjang ya kan. Kalau lo kan panjang tapi agak Lebar. ya kan gitu. Tapi juga mungkin beda di jambang gitu kan, ada yang tumbuh lebat, ada yang enggak gitu kan. Kita harus pahamin sehingga kita bisa mau shape di mana nih gitu. Misalnya rangnya agak yang kayak McGregor ya kan, terus ininya lebat ya, udah fokus misalnya lebatin semua. Terus kendalikan bentuk rambut nih. Oh, bentuk rambut. Maksudnya tuh? Jadi kadang-kadang ya kita kan supaya cocok gitu ya, kayak misalkan rambut itu jangan terlalu yang ya kalau mau lebat sekalian, yang panjang kayak Hasan Momoa Aquaman ya kan, panjang gitu. Tapi boleh nggak sih panjang? Boleh kan. Rasulullah SAW panjang tuh. Nah jadi kita sih sebenarnya kalau nggak kalau sesuai dengan syariat kan iya nggak ada masalah. Ya. Terus ini juga minta bantuan profesional nih. Wih, jenggot doang tuh ya? Jenggot doang. Sampai ada profesional nih, luar biasa. Ya, lu nggak mesti sih langsung tanya yang gimana-gimana. Ya mungkin sambil motong rambut ya kan. Mantes-mantesin aja lah ya. Mantes-mantesin. Bang, ini pantasnya rambut saya kayak gimana ya kalau ngikutin jenggot. Bukan kayak bang jenggot gue kayak gimana ya ngikutin rambut, bukan gitu, tapi rambutnya gimana nih ngikutin jenggot ya kan. Iya benar-benar. Kalau Intinya di jenggot ya. Iya. Patokan di sini karena nggak boleh dipotong cuy. Oh iya benar-benar. Iya kan? Kalau rambut boleh. Oh, oke. Gitu. Itu aja. Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Banyak ya. Banyak. Benar-benar ahli jenggot. Bertok. Oh iya. Ini jenggot yang berbicara ya. Ini jenggot yang berbicara. Oke. Episode pertama bertok ini. Oh iya, Ngomongin bener, jenggot. Nih, bener nih. Nah, biasanya nih kalau lagi numbuhin jenggot pasti kayak risih banget kan. Gimana sih kalau dibiarin? Aduh. Kadang-kadang kayak kalau baru-baru tuh ada gatel atau apa gitu ya. Kadang digini tarik-tarik. Dimain-mainin Apaan terus. sih ini? Nah, ini harus dikontrol lah rasa gatel ini gitu kan. Ya Caranya gimana ya tuh? bisa nanti pakai minyak jojoba, minyak biji anggur gitu ya, dioles-olesin. Taruh. Minyak jojoba apa tuh? baru denger gue minyak jojoba. Serius gak? Mungkin lu sebagai ahli jenggot gue pengen tahu tuh minyak jojoba tuh apa tuh? Ini nih minyak jojoba ya kan, bisa di googling lah namanya tuh. Oke. Oke guys, minyak jojoba tuh ada di Google ya. Aduh, gini susah. Kalau mau dirapiin atau dicukur itu di luar dari garis wajah cuy. Jadi bukan pas di sini, ini biarin aja. Tapi di sini ya. Kayak di sini nih. Di sini ya, kan? boleh ya. Ini kalau misalnya Kadang-kadang kan suka ada yang cruel gitu ya. iya, ini kerul ini. Nah, Dirapihin. tapi kalau emang misalkan bentuk muka pengen Pas, dilebatin pantes di ya. sini, pas ya sudah gitu. Ini rapin dikit lah gitu. Oke. Oke. Dan yang terakhir, Wah, alhamdulillah terakhir. Ternyata jenggot aja, itu banyak banget. Itu kita nggak ngomongin fikih loh ya, kita fashion doang. karena kita nggak punya kitab. Iya, kita ulang kita nggak punya kita kitab. nggak punya kitab. Yang terakhir, Yang terakhir, ini berlaku untuk semua. Jangan putus asa. wah iya, bermanfaat sekali ya yang terakhir ya. Luar biasa ya, bermanfaat banget. Jangan putus asa. Iya, bener. Loh, Masya gue Allah, bicara
bukan semua orang lo punya jenggot, ya Oh kan? iya, benar. Nggak bisa semua orang. Mungkin kita punya jenggot, ya kan? Ada yang nggak tumbuh Ada yang ya. nggak tumbuh, tapi jangan Jangan putus menyerah, asa, ya. jangan menyerah. Ya udah, yang punya jenggot syukurilah, itu punya jenggot. Alhamdulillah. Bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Yang nggak punya jenggot ya udah biarin aja, ya kan? Mungkin biarin. sekarang masih umur 30, nanti umur 50 baru numbuh kan nggak ada yang tahu. Ya. Jangan putus asa. Oke, ada lagi cuy? Kayaknya itu aja deh. Oke guys, itu pembahasan kita tentang fashion yang pertama yaitu tentang jenggot yang tadi udah dikulas habis sama Rudy SJ, sarjana jenggot. Itu tadi ini ya skripsi lo ya tentang jenggot yang itu ya. Oh tesis ya. Bahaya. Jangan dicoba aja. Ya. Nah, ada lagi fashion yang paling terlihat kalau orang misalnya baru coba mengenal agama. Tadi bagian atas itu jenggot dan bagian kedua tadi udah sempat kita sebut-sebut dikit ya. Iya. Itu bagian di bawah yaitu di celana cingkrang. Celana cingkrang. Gimana mau tahu nggak gimana tentang pembahasan kita celana cingkrang? Dan mungkin nanti Rudy punya tips-tips tentang celana cingkrang. Wih, gila tipsnya banyak nih. Luar biasa emang. Nggak nyangka gue temenan sama lo. Oke, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita bahas tentang gimana tips-tips tentang memadu padankan celana cingkrang. Kita dapat pahala, tapi tetap kita fashionable. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Betul, Yang penting di share ya kan. Siapa tahu jadi bermanfaat buat yang lain. Masya Allah ya. Masya Allah. Oke guys, sampai situ dulu. Kita bahas yang celana cingkrang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.